Selamat pagi Bu Ade, selaku dosen mengampu dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok kami terkait dengan PSAK 221 yang membahas tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya William Ricky Hermawan dengan NIM 2024 50026. Yang pertama kita akan membahas dulu apa itu kurs valuta asing. Kurs valuta asing itu sendiri adalah harga atau nilai dari suatu mata uang jika ditukar dengan mata uang lain. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak $1 itu di kurs sekarang itu misal 17.000. Jadi kita butuh 17.000 untuk mendapatkan 1 US dollar gitu. Nah, dari kurs valuta asing ini itu mempunyai beberapa tujuan dan ruang lingkup juga. Yang pertama tujuannya itu ada dua, pengakuan transaksi dan kegiatan usaha, di mana di sini dia ngejelasin bagaimana entitas harus mencatat transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan mereka. Yang kedua ada pelaporan kurs dan dampaknya, di mana ini menjelaskan metode untuk menentukan kurs valuta asing yang digunakan dalam laporan keuangan dan bagaimana perubahan nilai tukar mata uang asing mempengaruhi laporan keuangan. Nah, kurs valuta asing ini juga memiliki ruang lingkup-lingkupnya. Yang pertama itu ada akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif. Yang dimana ini tercantum dalam PSAK 109 di bagian instrumen keuangan. Yang kedua itu menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional, dan metode ekuitas. Yang ketiga itu ada menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas dalam mata uang penyajian. Nah, kalau kita ngebahas kurs valuta asing ini nggak luput dari tiga hal ini. Yang pertama ada kegiatan usaha luar negeri. Yang dimana itu kegiatan usaha luar negeri itu entitas yang operasinya di negara lain, jadi pakai mata uang berbeda. Nah, laporan keuangan itu harus ditranslasi ke mata uang induk supaya bisa digabung dengan laporan konsolidasi. Nah, yang kedua itu ada mata uang penyajian, yang dimana mata uang yang dipakai itu untuk nampilin yang ada di laporan keuangan. Nah, ini bisa beda dari mata uang operasional atau mata uang fungsional. Jadi kalau beda itu misal kayak yang di luar negeri itu pakai US dollar tapi di sini kita pakai rupiah. Nah, itu kita harus konversi dulu sesuai aturan yang ada di PSAK. Yang ketiga itu ada nilai wajar. Nilai wajar itu harga pasar dari aset atau kewajiban. Yang kalau nilainya dalam mata uang asing tetap harus dikonversi ke mata uang laporan pakai kurs saat penentuan nilai tersebut. Baiklah, sekarang kita akan belajar untuk memahami mengenai selisih kurs valuta asing dan kurs. Kita mulai dari kurs terlebih dahulu, di mana kurs itu merupakan rasio atau nilai tukar antara dua mata uang. Di sini ada beberapa jenis kurs dan penggunaannya. Yang pertama adalah kurs spot, kita gunakan saat pengakuan awal transaksi. Kemudian kurs penutup kita gunakan saat akhir periode pelaporan untuk post moneter. Dan kemudian di sini ada kurs historis. Kurs historis ini kita gunakan untuk aset maupun liabilitas non-moneter yang tidak kita jabarkan ulang. Kemudian di sini muncul selisih kurs, yaitu perbedaan nilai yang muncul ketika satu mata uang kita jabarkan ke mata uang yang lain pada kurs yang berbeda. Nah, biasanya ini dapat terjadi dalam tiga kondisi. Yang pertama itu saat penyelesaian transaksi, kemudian saat akhir periode pelaporan, dan pengakuan selisih kurs. Selanjutnya ada valuta asing, di mana valuta asing itu merupakan semua mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Di sini ada aturan pencatatan untuk transaksi valuta asing, di mana kita mencatatnya pertama kali menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi terjadi. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya mengenai apa itu mata uang fungsional. Jadi, mata uang fungsional itu merupakan mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan beroperasi. Ini adalah mata uang yang paling mencerminkan kondisi nyata ekonomi perusahaan. Nah, bagaimana cara menentukan mata uang fungsional untuk setiap perusahaan? Di sini di paragraf 9 dan 10 itu menentukan setidaknya ada beberapa cara atau metode untuk menentukan mata uang fungsional sebuah perusahaan. Di mana faktor yang pertama itu adalah harga jual, yaitu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang ataupun jasa dari perusahaan. Kemudian faktor keduanya lingkungan regulasi, yaitu mata uang negara yang regulasi dan persaingannya menentukan harga. Kemudian biaya operasional, yaitu mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja dan bahan baku. Nah, di sini ada dua faktor tambahan. Yang pertama yaitu mata uang yang digunakan dalam aktivitas pendanaan seperti menerbitkan utang maupun menerbitkan saham. Kemudian mata uang dari penerimaan operasional yang biasanya disimpan oleh perusahaan. Nah, tapi di sini ada pertimbangan khusus.
untuk anak perusahaan luar negeri yang dijelaskan dalam paragraf 11. Yaitu yang pertama, kita mempertimbangkan seberapa besar proporsi kegiatan usaha luar negeri dibandingkan induk usahanya. Kemudian, apakah arus kas dari luar negeri itu langsung mempengaruhi kas induk dan bisa dikirim. Dan pertimbangan yang terakhir adalah apakah arus kas ini cukup untuk membayar utang tanpa bantuan dana dari induk. Nah, setelah mata uang fungsional ini ditetapkan oleh sebuah perusahaan, kita mengikuti prinsip konsistensi di paragraf ke-13, di mana mata uang fungsional yang sudah ditetapkan itu tidak boleh diganti, kecuali benar-benar ada perubahan mendasar pada transaksi, kejadian, atau kondisi bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, di mana definisi investasi neto itu sendiri adalah kepentingan perusahaan induk atas aset neto anak perusahaan atau cabang yang berada di luar negeri. Nah, di sini ada pos-pos yang termasuk dan tidak termasuk dalam investasi neto. Kita bahas untuk pos-pos yang termasuk terlebih dahulu, di mana di sini ada pos moneter, yaitu tagihan atau utang yang penyelesaiannya itu tidak direncanakan dalam waktu yang dekat. Nah, selanjutnya ada piutang atau utang jangka panjang yang merupakan bagian dari investasi neto itu sendiri. Nah, selain itu ada pos-pos yang tidak termasuk dalam investasi neto, yaitu piutang ataupun utang dagang. Karena sifatnya itu jangka pendek dan rutin, sehingga kita tidak mengkategorikannya sebagai investasi neto. Nah, sekarang ketika kita melakukan investasi neto, bisa saja terjadi selisih kurs. Bagaimana cara kita memperlakukan selisih kurs ini? Jadi, kita memperlakukan selisih kurs untuk investasi neto luar negeri itu dengan tidak mengakuinya di laba rugi. Tapi kita catat di other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain. Dan kemudian kita akumulasikan dalam ekuitas di perusahaan. Nah, kapan kita pindahkan ke laba rugi? Kita akan memindahkannya ke laba rugi saat anak perusahaan luar negeri itu kita lepas ataupun kita jual. Nah, alasan kita melakukan hal demikian adalah karena selisih kurs ini sifatnya unrealized atau belum terrealisasi selama investasi masih kita miliki. Sehingga rasanya tidak tepat jika kita langsung mempengaruhi laba rugi, sedangkan kita masih memiliki investasinya. Perkenalkan, saya Stephen Galih Filemon dengan NIM 2024-50313. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke dalam pembahasan post moneter. Jadi, post moneter ini adalah setiap aset ataupun kewajiban yang nilainya sudah pasti dalam satuan mata uang dan akan diselesaikan dalam bentuk kas. Misalnya, jika perusahaan memiliki piutang sebesar 1000 US dollar, maka jumlah tersebut sudah jelas dan pasti. Hal itulah yang disebut sebagai post moneter. Nah, yang membuat pos moneter ini istimewa dalam akuntansi yaitu adalah karena pos ini harus selalu diperbarui nilainya setiap akhir periode menggunakan kurs yang berlaku pada saat itu, yang disebut sebagai kurs penutup. Berbeda dengan aset seperti gedung ataupun persediaan yang nilainya menggunakan kurs pada saat pertama kali dibeli. Pos moneter harus terus mengikuti pergerakan kurs karena pada akhirnya akan dibayar atau diterima dalam bentuk uang tunai. Contoh dari pos moneter ini itu sendiri adalah seperti kas, piutang usaha, utang bank, kewajiban pensiun yang harus dibayarkan secara tunai, ataupun dividen kas yang sudah diumumkan namun belum dibayarkan. Nah, jadi secara mudahnya pos moneter ini adalah hak untuk menerima kewajiban ataupun hak untuk menyerahkan kewajiban jumlah unit mata uang yang tetap ataupun telah ditentukan sebelumnya. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu adalah mengenai transaksi mata uang asing. Setelah kita memahami pos moneter tadi, kita masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu bagaimana cara mencatat transaksi falas untuk pertama kalinya. Transaksi mata uang sendiri adalah setiap transaksi yang melibatkan mata uang selain mata uang yang digunakan perusahaan sehari-hari. Misalnya, perusahaan Indonesia yang bertransaksi dengan perusahaan Amerika menggunakan mata uang dolar
ataupun dengan perusahaan Jepang yang menggunakan mata uang yen. Aturannya itu sudah sangat jelas. Pada saat pertama kali transaksi itu terjadi, perusahaan wajib mencatatnya menggunakan kurs yang berlaku tepat pada hari transaksi tersebut dilakukan, atau yang dikenal dengan sebutan kurs spot. Nah, di sini ada 3 jenis transaksi yang masuk dalam kategori ini. Yang pertama adalah ketika transaksi jual beli barang atau jasa yang harganya ditetapkan dalam mata uang asing. Misalnya, perusahaan kita mengimpor bahan baku dari luar negeri. Kedua adalah ketika transaksi pinjam-meminjam dana dalam mata uang asing, seperti mendapatkan kredit dari bank asing dalam denominasi dolar. Yang ketiga adalah ketika transaksi perolehan atau pelepasan aset serta pengadaan ataupun penyelesaian kewajiban yang nilainya dalam bentuk mata uang asing. Contohnya, ketika kita membeli mesin produksi dari Jepang yang harganya dalam yen. Intinya, pengakuan awal transaksi tersebut hanya dilakukan satu kali dan selalu mengacu pada kurs yang berlaku di hari transaksi itu terjadi. Tidak boleh menggunakan kurs kemarin ataupun perkiraan kurs pada hari berikutnya. Yang ketiga, kita akan masuk ke dalam materi selisih kurs. Nah, setelah transaksi itu telah dicatat untuk pertama kali, prosesnya belum selesai di situ. Karena nilai tukar mata uang terus bergerak setiap harinya, maka akan selalu muncul yang namanya selisih kurs, yaitu perbedaan nilai yang timbul antara kurs saat transaksi pertama dicatat dengan kurs pada saat transaksi tersebut diselesaikan atau dilaporkan ulang pada akhir periode. Nah, selisih kurs ini bisa muncul dalam dua situasi. Situasi pertama, ketika pos moneter dilakukan atau dibayar dengan kurs yang sudah berbeda dari saat pencatatan awal. Misalnya, ketika kita memiliki piutang US dollar yang dicatat pada saat kurs 15.500, kemudian diterima pembayarannya saat kurs sudah bergerak ke 6.000. Nah, sehingga timbul keuntungan pada selisih kurs tersebut. Nah, pada saat situasi kedua adalah ketika pos moneter belum selesai sampai pada akhir periode pelaporan, sehingga perusahaan itu wajib untuk menjabarkan ulang nilainya menggunakan kurs penutup yang berlaku di tanggal laporan keuangan. Nah, yang paling penting itu untuk dapat dipahami dan diingat adalah bahwa ketika selisih kurs, baik itu keuntungan ataupun ketika mengalami kerugian, tidak boleh ditahan ataupun ditunda pengakuannya. Selisih kurs harus langsung diakui sebagai bagian dari laba atau rugi perusahaan pada periode saat selisih itu terjadi. Karena hal ini sesuai dengan prinsip pada akuntansi, yaitu yang berbasis akrual yang mengharuskan setiap kejadian ekonomi dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kas berpindah tangan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Putra Indra Surya Pratama dengan NIM belakang 295. Next. Selanjutnya ada perubahan mata uang fungsional dan penyebaran laporan keuangan. Perubahan mata uang fungsional itu terjadi jika lingkungan ekonomi utama perusahaan berubah. Jadi, misalnya dari yang sebelumnya bertransaksi dalam rupiah, itu menjadi lebih dominan dalam mata uang asing. Perubahan ini itu tidak berlaku ke belakang atau retrospektif, tetapi diterapkan mulai pada tanggal perubahan terjadi atau prospektif. Semua transaksi setelah tanggal perubahan akan menggunakan mata uang fungsional yang baru. Jadi, untuk penjabaran laporan keuangannya itu, jika laporan keuangan disajikan dalam bentuk mata uang yang berbeda atau mata uang yang baru, maka aset dan liabilitasnya itu menggunakan kurs penutup atau akhir periode. Sedangkan pendapatan dan bebannya itu menggunakan kurs saat transaksi terjadi. Nah, selisih dari perubahan kurs ini itu tidak langsung dimasukkan ke laba rugi. Jadi, dia itu dicatat dulu ke dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Next. Selanjutnya ada pelepasan usaha luar negeri. Pelepasan usaha luar negeri itu adalah kondisi di mana
perusahaan mengurangi atau melepaskan kepemilikannya atas entitas yang beroperasi di luar negeri. Pelepasan ini dapat terjadi secara penuh maupun sebagian. Masing-masing pelepasannya itu memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Yang pertama, pelepasan penuh atau pelepasan 100%. Seluruh selisih kurs kumulatifnya itu di ekuitas dipindah ke laba rugi. Yang kedua, ada pelepasan sebagian atau pelepasan sebagian dari anak perusahaan. Dia itu selisih kursnya dialokasikan ke kepentingan non pengendali atau KNP. Dan yang terakhir ada pelepasan sebagian lainnya. Dia hanya bagian proporsional selisih kursnya yang direklasifikasi ke laba rugi. Tujuannya untuk mencerminkan dampak ekonomi yang sebenarnya dari pelepasan tersebut. Next, selanjutnya ada pengaruh pajak atas selisih kurs. Selisih kurs dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Jadi jika perusahaannya itu mendapatkan keuntungan dari selisih kurs, perusahaan tersebut itu bisa berpotensi menambah beban pajak berbanding dan sebaliknya, jika perusahaan itu mendapatkan kerugian dari selisih kursnya sendiri, itu dapat mengurangi beban pajak. Perlakuan pajak ini tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, untuk perusahaan sendiri itu harus memperhitungkan dampak pada pajak dalam transaksi mata uang asing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.